Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapak Zaki dengan NIM 2506010 dari program studi perawatan mesin pengolah hasil perkebunan. Oke kawan-kawan, di sini saya akan mengerjakan tugas Fahrenheit Celsius dan konversi atau ubah dari pengubahan angka menggunakan rumus ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke mengerjakan soalnya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama kawan-kawan. Isilah tabel berikut ini. Nah, di sini kita lihat derajat Fahrenheit dan derajat Celsius. Kita akan menggunakan rumus ini ya kawan-kawan ya. Nah, rumusnya ini dari Fahrenheit ke Celsius kita menggunakan rumus C sama dengan 5/9 dikali Fahrenheit kurang 32. Dan dari Celsius ke Fahrenheit kita menggunakan rumus Fahrenheit sama dengan 9/5 kali Celsius ditambah 32. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini kita lihat kawan-kawan, minus 48. Oke, kita berarti dari Fahrenheit ke Celsius kita gunakan yang ini. Rumus yang pertama kita tulis C sama dengan 5/9 kali minus 48 dikurang 32 sama dengan. Nah, oke, langsung kita jumlahkan. 5 dibagi 9 hasilnya adalah 0,5555. Lalu ini kita cari dulu menggunakan kalkulator saintifik. Oke kawan-kawan, minus 48 dikurang 32 sama dengan minus 80. Oke, langsung saja minus 80 ini hasil dari 5 bagi 9 tadi (0,5555) dikali minus 80 sama dengan, nah kita telah mendapatkan hasilnya yaitu adalah minus 4444. Berarti Celsius di sini kawan-kawan adalah minus 44,44 derajat Celsius. Oke, langsung lanjut ke soal yang kedua kawan-kawan. 111 Fahrenheit kita gunakan rumus yang sama di sini. C sama dengan 5/9 dikali 111 dikurang 32 sama dengan 5 dibagi 9 tadi hasilnya 0,5555. Lalu 111 dikurang 32 sama dengan 79. Oke. 79. 0,555 dikali 79 sama dengan, nah hasilnya sudah ketemu. Oke, hasilnya adalah 43,89 Celsius, derajat Celsius. 43,8 kita bulatkan jadi 43,89. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat sekarang berbeda, yaitu kita menggunakan rumus yang kedua dari Celsius ke Fahrenheit. Langsung saja kita gunakan rumus yang kedua. Di sini kita F Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali 3,2. Nih kawan-kawan, 3,2 ditambah
32 sama dengan, oke, kita kalian di sini kawan-kawan. Oke. Ini kita bagikan dulu. 9 dibagi 5 hasilnya adalah 1,8. Yap, 1,8. 9 dibagi 5 1,8. 1,8 dikali 3,2 dikali 3,2 sama dengan 5,76. Lalu 5,76 kita tambah 32. Tambah 32 sama dengan 37,76. Nah, kita telah menemukannya. Di sini kita tulis 37,76 derajat. Oke, kita telah mendapatkannya. Langsung lanjut ke yang soal tabel yang terakhir. Oke, kita masih menggunakan rumus Fahrenheit ke Celsius ke Fahrenheit. Sama dengan 9 bagi 5 kali 27 tambah 32 sama dengan 9 dibagi 5 hasilnya 1,8. 1,8 dikali 27. 1,8 dikali 27 sama dengan 48,6. Oke, 48,6. 48,6 kita tambah 32 sama dengan, nah hasilnya sudah ketemu 80,6. Langsung kita tulis saja di sini. Hasilnya adalah 80,6 derajat. Oke kawan-kawan, kita telah menyelesaikan soal yang ada di dalam tabel. Kita langsung lanjut ke soal 1, 2, 3 ini. Oke, langsung. Ubah 7/2 galon menjadi liter. Oke. Nah, di sini kita akan kalikan jumlah galon dan jumlah per liter setiap galon. Nah, kita di sini akan mengikuti per liter 1 galon standar US, yaitu setara dengan 3.78541 liter. Nah, langkahnya adalah 7,2 ini yang ada di soal kawan-kawan. 7,2 galon dikali per liter tadi kawan-kawan. Per liternya itu kalau mengikuti standar US perkiraan 3,78541 liter. Oke, langsung dikali 3,7852541 L atau liter. Udah sama dengan, ini per galonnya kawan-kawan. Nah, 7,2 dikali 3,78541 liter hasilnya adalah 27,25. Dibuatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Lanjut ke soal nomor 2. Ubah 10.000 kaki menjadi meter. Oke. Di sini satu kaki itu setara dengan 0,3048 meter. Satu kaki 0,3048 meter. Nah, kita di sini disuruh mengubah 10.000 kaki menjadi meter. Berarti kita akan kalikan 10.000 dikali per satu kakinya itu adalah 0,3048 meter. 0,3048 meter sama dengan, nah 10.000 dikali 0,3048 meter hasilnya adalah 3,0
meter. 3,048 meter. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 3. Ubah 727 gram menjadi pound. Oke, kita cari dulu 1 gram itu berapa pound. Nah, penjelasannya di sini 1 pound itu setara dengan sekitar 453,59 gram. Nah, langsung saja kita kalikan ini per 1 gram nih, 1 pound 453,59 gram. Langsung saja 727 kita kalikan. Maaf teman-teman, di sini kita harus membagikannya. Sini kita bagikan 727 kita bagi ini 453,59 gram atau pound sama dengan, nah hasilnya adalah 727 dibagi 453,59, hasilnya adalah 101,60 lbs. Nah, ini dibulatkan kawan-kawan. Oke. Nah, kita telah menyelesaikan soal berikut ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya dan persentase. Dan kita harus mengisi bagian yang kosong pada tabel-tabel ini. Oke, langsung saja kita lanjut mengerjakan soal ini. Oke, langsung saja kita mengerjakannya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kawan-kawan, kita harus mengingat kunci utamanya untuk memahami perpindahan untuk memahami cara berpindah antar bentuk. Nah, kita lihat dari pecahan ke desimal itu akan dibagi pembilang dan penyebutnya. Dan dari desimal ke persen, nah dari desimal ke persen kita kalikan dengan 100, lalu digeser koma 2 kali ke kanan. Dan dari persen ke desimal kita bagi dengan 100, lalu geser koma 2 kali ke kiri. Oke, itu untuk keseluruhannya itu harus kita ingat kata kuncinya. Nah, langsung saja kita di sini di yang pertama-tama akan mencari desimal dari pecahan. Nah, kita langsung bagikan aja 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Desimalnya 0,1. Lalu dari desimal kita mencari persentase. Nah, 0,1 kita cari persentasenya. 0,1 dikali 0,1 dikali 100 sama dengan 10%. Berarti persentasenya 10%. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Lanjut nomor 2. Nah, di sini sama saja, masih kita harus mencari pecahan kita harus mencari desimal dari pecahan dulu. 13 dibagi 74 sama dengan 13 dibagi 74 hasilnya 0,1757 ya, 0,1757. Udah, kita telah menemukan desimalnya, langsung kita cari ke persen lagi guys. Seperti ini 0,1757 kita kali 100 kawan-kawan sama dengan 17,57 ya, 17,57%. Ini 10% tadi teman-teman. Di nomor 1 lupa saya guys. Oke, ini 17,57%. Nah, langsung lanjut ke soal yang nomor 3 kawan-kawan. Nah, 3/21/84. Nah, ini kita bagikan 21 dibagi 84, dan ini masih bisa kita sederhanakan menjadi dari 21/84 menjadi 1/4. Dan tulis di sini 3/1/4 sama dengan itu 3/1/4 3,25 ya, 3,25. Lalu kita tulis lagi 3,25 dikali 100 kawan-kawan. Ini dikali 100, 3,25 dikali 100 hasilnya adalah 325%. Nah, ini desimal, ini persen.
Di desimalnya adalah 3,25, persennya adalah 325%. Oke kawan-kawan, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini dari desimal kita akan mencari persen terlebih dahulu. Dari desimal ke persen, 0,05%, 0,05% dikali 100. Nah, 0,05% dikali 100 hasilnya adalah 5%. Kita telah mendapatkan persen. Lalu 0,05% dikali 100 sama dengan 5%. Ya. Udah, lalu karena sudah mendapatkan 5%, pecahannya karena ini bilangannya kita tinggal 5/100. Sudah, ini pecahannya. Kita tulis di sini tadi kita mendapatkan persentasenya itu 5% dan pecahannya 5/100. Oke, kawan-kawan. 5/100. Namun ini masih bisa kita sederhanakan atau gitu kan, atau 1/20 juga bisa. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Masih sama seperti soal yang nomor 4, kita akan mencari persentase terlebih dahulu. Dari 0,0023 kawan-kawan. Kita akan mencari dari 0,0023, kita harus mencari persen. Nah, berapa kawan-kawan? Oke, mari kita cari tahu. 0,0023 kita kali 100 lagi, karena ini kita mencari persentase kawan-kawan. 0,23 dikali 100 sama dengan 0,23%. Nah, kita mendapatkan persen 0,23%. 0,0023 dikali 100 sama dengan 0,023%. Oke, kita cari pecahannya sekarang. 0,023%. Oh iya, pecahannya sama saja seperti yang nomor 4 tadi. Di sini kita akan cari 23 kali berapa yang hasilnya 2,3. Nah, kita cari menggunakan kalkulator saintifik kawan-kawan. 23 kali berapa yang hasilnya 2,3. Nah, di sini kan kita telah melihat nolnya ada berapa, dan kita langsung coba saja 23 dikali 10.000. Coba hitung teman. 23 bagi 10.000. Nah, 23 dibagi 10.000 berarti kita sudah menemukannya 23 per 10.000. 23. Oke, langsung. Berarti kita telah menemukan persentasenya yaitu 0,23%, dan kita telah menemukan pecahannya yaitu adalah 23 per 10.000. Oke kawan-kawan, lanjut kita ke soal yang nomor 6. Nah, sama seperti soal nomor 5, 17,44 kita harus mencari persentasenya terlebih dahulu. Kita tulis di sini 17,44 dikali 100. 17,44 dikali 100 hasilnya adalah 1.744%. Tanpa koma dan tanpa apapun. 17,44 dikali 100, 1.744%. Nah, kita mencari pecahannya. Kita mencari pecahan di sini. Oke. 4. Kita akan 17 44 per 17 44 kali per 100. 17,44 per 100. Ataupun masih bisa kita sederhanakan jadi 11 per 25. Kita telah menemukan di sini persentase dan pecahannya. Persentasenya kita telah menemukannya, kita tulis 17,44%. Mohon maaf teman-teman, sedikit kesalahan di sini. Di sini tidak ada koma lagi, melainkan di sini sudah 1000
1744% tanpa koma. 1744%. Dan di sini pecahannya 17,44, 1744 per 100, 1744 per 100, atau masih bisa kita sederhanakan menjadi 11 per 25. Oke, kawan-kawan, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Di sini sangat berbeda karena ketiga soal terakhir ini kita mulai dari persentase, lalu mencari desimal, lalu mencari pecahan. Di sini ada 71%. Nah, dari persentase kita akan membagikan setiap angka. 71% kita bagi 100. Nah, 71 dibagi 100 hasilnya adalah 0 sama dengan 0,71. Nah, kita mendapatkan desimalnya di sini 0,71. Lalu kita akan mencari pecahannya. Pecahannya ya sama seperti di atas, yaitu 71 per 100. Karena ini persentase 71, karena ini persentase dari 71 per 100. Oke. Desimalnya adalah 0,71. Lalu pecahannya adalah 71 per 100. Oke kawan-kawan, sangat mudah bukan? Nah, langsung lanjut ke soal nomor 8 kawan-kawan. 17,33%. Oke, tulis 17,33%. Kita bagi seperti soal yang di atas, kita bagi 100. Mohon maaf kawan-kawan, kelebihan 100. 17,33% dibagi 100 hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0,1733. Ya, 0,1733. Nah, kita masukkan ke desimal. Kita masukkan ke desimal menjadi 0,1733. Oke, kita mendapatkan desimal ya. Kita lanjut mencari pecahan. Pecahannya sama saja, kita tinggal tulis ini kawan-kawan, menjadi 1733 per seperti yang di atas tadi ini kawan-kawan. Nah, karena di sini kita telah mendapatkannya, kita akan mencari menggunakan kalkulator saintifik lagi. Dan saya akan mengikuti ini 10.000. Kita coba apakah hasilnya memang 17,33 dibagi 10.000. Nah, benar kawan-kawan, hasilnya juga memang 17,33, berarti per 10.000. Oke, ini adalah desimal, ini adalah persen. Desimalnya 0,1733. Persennya adalah 17,33 1733 per 10.000. Oke, dah memasuki soal yang terakhir, yaitu adalah 0,0056%. 0,0056%. Nah, 0,0056% dibagi 100 sama dengan 0,0056 dibagi 100 hasilnya adalah ke bawah ya kawan-kawan. Ini adalah 0,000056. Kita tambah, kita akan dari persen ke desimal, kita tambah, geser koma 2 kali ke kiri. Nah, kita tambah 2 tambah. Oke, 0,000056. Nah, kita
tinggal mencari pecahan kawan-kawan. Pecahannya di sini kita dari 56 per, di sini kita lihat angka nolnya saja, lalu kita jumlahkan. Rp1 juta. Oke kawan-kawan, kita telah mendapatkannya di sini. Nah, dari persentase 0,0056% kita mencari desimal dan mendapatkannya. Desimalnya adalah 0,0000056. Dan dari desimal kita juga mendapatkan pecahannya 56 per 1 juta. Oke, kita telah menyelesaikannya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita telah menyelesaikan soal tabel yang harus kita isi pada bagian kosongnya ini kawan-kawan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke kawan-kawanku, kita lanjut mengerjakan soal yang selanjutnya, yaitu persentase. Kita akan mengerjakannya ada 10 soal. Ini adalah lanjutan dari soal yang tadi. Oke, kita lanjut langsung ke soal nomor 1. Oke kawan-kawanku, kita masuk ke soal yang nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini, berapa 14% dari 150? Nah, di sini kita menggunakan persen bagian sama dengan persen dikali total. Nah, langkah yang pertama adalah persen kita ubah menjadi persen dari 0 berarti 0,2 dibagi koma berarti sama 0,0,14 dikali 150. Nah, kita gunakan agar lebih pasti lagi kawan-kawan, agar lebih pasti lagi kita gunakan kalkulator titik. Nah, 0,14 kita kalikan 150 sama dengan 21. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 kawan-kawan. Berapa 11% berapa 11 dari 11,35% dari 720? Nah, di sini persennya kita hilangkan menjadi 0,1135%. Kita kalikan 720. Kita kalikan 720 sama dengan 0,1135. Kita kali 720 sama dengan 81,72. 81,72. Oke, langsung ke soal lanjut ke soal yang nomor 3 kawan-kawan. Berapakah 0,001% dari 4.410? Oke, angkanya adalah persen kita ubah menjadi bilangan 0, berarti ya kita tambah 2 sebagai koma, itu 201. Kita kali 410. Nah, langsung. Oke. 0,00001 dikali 410 sama dengan, kita menemukan hasilnya 0,0441. Oke, kita tulis 0,0441. Oke, kita langsung lanjut saja ke soal yang nomor 4 kawan-kawan. Nah, di sini 15 itu berapa persen dari 100? 50. Waalaikumsalam. Oke, lanjut kawan-kawan. Tadi ada kekeliruan di sini 22 rupanya, ternyata teman-teman, setelah saya lihat soalnya kembali. Nah, nomor 4, 15 itu
berapa persen dari 22? Nah, 15. Langsung kita bagi teman-teman jika menemukan soal yang seperti ini. 15 kita bagi 22. Nah, 15 dibagi 22 lalu dikali 100. 100 sama dengan 15 bagi 22 dikali 100 sama dengan, nah, kita gunakan kalkulator saintifik agar lebih percaya diri. Oke kawan-kawan. 15 kita bagi 22 sama dengan, nah, ini hasilnya 0,6818. Lalu kita kalikan saja langsung dengan 100 sama dengan 6818%. 68,18%. Nice, kita telah menyelesaikannya guys. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, kita ganti spidol terlebih dahulu karena sudah pada macet. Mohon maaf kawan-kawan, tadi pada saat penggantian spidol saya lupa, ternyata video belum dihidupkan, dan untung saya sadar baru satu soal ini. Nah, saya akan jelaskan kembali. 400 itu berapa persen dari 100? Nah, seperti yang soal nomor 4, kita bagikan 400 dibagi 100. 400 dibagi 100 hasilnya adalah 4. Lalu 4 dikali 100 hasilnya adalah 400%. Oke, lanjut ke soal yang nomor 6 ya kawan-kawan. Nah, di sini 0,62 itu berapa persen dari 96 kawan-kawan? Oke, ini masih saja sama, 3 soal ini masih sama. Nah, masih saja kita bagikan berarti kawan-kawan. 0,62 kita tulis. Kita bagi dengan 96. 0,62 dibagi 96 dikali 100 sama dengan, nah, 0,62 dibagi 96. 0,62 dibagi 96 sama dengan 6,4583. Langsung saja kita kalikan 100 sama dengan 0,645. 0,645%. Lanjut ke soal yang nomor 7 kawan-kawan. Nah, oke. Di sini masih di sini sudah berbeda. Bentar kawan-kawan. 29 adalah 30%. Oke. Kita langsung saja mengerjakannya. 29 adalah 32% dari angka berapa? Nah, di sini langkahnya masih saja dibagi, namun dibagi saja. Contohnya seperti ini kawan-kawan, perhatikan ya. Langkahnya adalah 29 dibagi 32%. Persennya kita ubah menjadi koma. Berarti 29 kita bagi dengan 32%, kita ubah menjadi 2 angka dibagi koma, berarti 0,32. Nice. 29% dibagi 0,29% dibagi 0,32 hasilnya adalah 29 kita bagi 0,32 sama dengan 9625. Oke, langsung kita tulis sama dengan 90,625
langsung ke soal yang nomor 8 kawan-kawanku semuanya. Nah, kita telah menemukan caranya dan 89 ini masih sama soalnya. 1 kita tulis 1,35 kita bagi teman-teman, kita bagi dengan kita koma, berarti kita tambahkan 2 angka di belakang koma. 0,37 berarti jadi 0,037. Nice, sama dengan kita tinggal kalikan saja kawan-kawan. 1,35 kita bagi dengan ini teman-teman, 0,0037 sama dengan, nah hasilnya sudah kita ketemukan, yaitu adalah 364,86. kita tulis 364,86. Oke, ini dia hasilnya 364,86. Nice, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Masih sama, yaitu 18 adalah 300. Mohon maaf sebentar kawan-kawan, kita akan cut sebentar untuk menurunkan kamera. Oke, kita sudah cut tadi untuk menurunkan kamera. Nah, kita lanjut. Oke. Di sini masih sama dengan soal nomor 8 dan 7. 18 adalah 300% dari angka berapa? Nah, kita tulis kembali di sini 18. Lalu kita bagi kawan-kawanku. Kita bagi. Setelah itu 300% kita jadikan koma. Nah, jadi karena ini 300 sama saja jadi 3,0, maupun kita tambah 0 satu lagi masih bisa, namun saya seperti ini saja gitu kawan-kawan. 18 dibagi 3,0 agar tetap percaya diri seperti biasa. Oke, 18 kita bagi dengan 3,0 sama dengan 6, hasilnya adalah 6. Kita telah menemukan 6, berarti 18 adalah 300% dari angka 6 gitu. 1,35 adalah 0,37% dari angka 364,86. 29 adalah 30% dari angka 90,625 gitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat soalnya sudah berbeda. Ini adalah soal cerita. Jika Julie menerima kenaikan gaji sebesar 7% dan gaji barunya 33.560.000. Nah, di sini bertanya berapa gaji aslinya? Oke. Nah, di sini mengapa kita tidak langsung saja mengurangi 7%? Nah, ini adalah kesalahan yang paling umum dilakukan karena kenaikan 7% itu dihitung dari gaji lama yang belum kita ketahui, bukan dari gaji baru, yaitu $33.560 ini kawan-kawan. Oleh karena itu kita harus menggunakan perbandingan terlebih dahulu. Nah, mohon maaf, saya akan buat di sini menjadi sele-selenya kawan. Nah, perbandingannya adalah gaji lama gaji lama adalah gaji lama nilai awal selalu dianggap sebagai 100%. Oke, berarti gaji lama di sini totalnya adalah 100%. Nah, kenaikan gaji itu 7% kawan-kawan. 7%. Nah, berarti gaji baru G baru 100% ditambah 7%, 107%. Nah, ini adalah gaji barunya 107%. Nah, jadi uang sejumlah 33.560 itu sebenarnya mewakili 107% dari gaji lama Julie. Nah, untuk memudahkan perhitungan,
kita akan mengubah persen ke bentuk desimal terlebih dahulu. Karena kita telah menemukan 107% ini. 107% yaitu 107 per 100 sama dengan 107 per 100 sama dengan hasilnya adalah 1,07. Dah, selanjutnya kita akan menyusun aljabar. 1,07 dikali gaji asli yang kita belum ketahui sama dengan 33560 dolar. Untuk mencari gaji asli ini, kita harus memindahkan 107 ini ke sisi kanan dengan cara pembagian. Oke, gaji asli 33560 dolar per gaji per ini 107. Nice, begini. Dah, setelah itu kita melakukan pembagian. Kita lakukan pembagian yaitu kita gunakanlah kalkulator kita yang sangat istimewa ini, kawan-kawan. 33,560 kita bagi dengan 1,07 sama dengan, nah di sini hasilnya 31,364,485 terlalu panjang. Oke, dan hasil akhirnya di sini adalah 31,36. Mohon maaf, tidak kelihatan di kalkulator. 31,364 4,8,5,448,598. Nah, terlalu kepanjangan karena dalam mata uang kita biasanya membulatkan hingga 2 angka di belakang koma. Karena angka ketiga setelah koma adalah 8 lebih besar dari 5, maka angka kedua kita akan bulatkan ke atas menjadi 31,364,9 tinggal kita koma menjadi 9. Oke, US dollar. Berarti jika Juli menerima kenaikan gaji sebesar 7% dan gaji barunya adalah 33.560 dolar, berapa gaji aslinya? Gaji aslinya adalah 31,364,9. Ini adalah US dollar. Oke, kawan-kawan, di sini kita telah menyelesaikan soal 1 sampai 10 ini, dan inilah kita telah menyelesaikannya. Dan dari saya, Dapak Azaki dengan NIM 2506010. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.